Baik, kita masuk ke teorema utama kita, yaitu barisan bilangan real yang konvergen itu akan ekuivalen atau berlaku jika dan hanya jika dia merupakan barisan Cauchy. Jadi suatu barisan bilangan real itu akan konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut merupakan barisan Cauchy. Ini kita membuktikan apa? Biimplikasi. Berarti kita membuktikan dua buah implikasi. Pertama, yang konvergen maka Cauchy. Kedua, Cauchy maka konvergen. Mula-mula ya kita buktikan dulu yang konvergen maka Cauchy. Jadi kalau membuktikan biimplikasi ya berarti kita harus membuktikan dua arah gitu ya. Karena ini kan juga bukan suatu persamaan gitu ya yang bisa dibuat ekivalen dan seterusnya. Nah, di sini kita misalkan yang namanya X besar, ini barisan Xn, dia barisan bilangan real yang diketahui dia konvergen. Konvergennya katakanlah ke bilangan real X kecil. Nah, kita ingin membuktikan bahwa barisan X besar ini merupakan barisan Cauchy. Ya, adalah X barisan Cauchy. Nah, mungkin saya bisa saja memberikan penjelasan secara rinci, tapi saya coba memberikan idenya. Sebenarnya kalau barisan Cauchy itu kan nanti endingnya itu kalau n, n dan n lebih dari sama dengan h epsilon, maka kita pengennya xn dikurangi xm nilai mutlaknya lebih kecil dari epsilon, kan begini. Nah, padahal kita cuma tahu informasinya xn itu konvergen. Ya, di sini sama aja. xn kan sama-sama ini ya, indeks bilangan asli ya. Berarti di sini kita bisa mencoba melibatkan limitnya x gitu ya. Kita bisa mencoba melibatkan limitnya x dengan cara apa? Menggunakan ketaksamaan segitiga. Jadi kalau di barisan konvergen kita kan punyanya xn min x kurang dari epsilon gitu ya. Nah, kita ingin membentuk xn dikurangi xm lebih kecil dari epsilon nilai mutlaknya. Nah, kita bisa menggunakan ya ketaksamaan segitiga. Kalau xn dikurangi xm ini kan sebenarnya akan sama dengan apa? Xn dikurangi x ditambah x dikurangi xm, sehingga menurut ketaksamaan segitiga ini akan lebih kecil sama dengan mutlak dari xn minus x ditambah mutlak dari xm minus x. Tidak masalah x min xm dan xm min x tidak masalah, kan akan sama nilai mutlaknya. 3 dengan minus 3 sama nilai mutlaknya. Jadi saya balik pun nggak apa-apa. Nah, ini yang ingin kita bikin kurang dari epsilon idenya. Jadi bagaimana saya bentuk ini kurang dari epsilon. Nah, padahal ada dua bentuk xn min x sama xm min x. Nah, idenya adalah yang ini kita bikin lebih kecil dari epsilon per 2. Yang ini juga kita bikin lebih kecil dari epsilon per 2. Jadi kalau bentuk pertama dia lebih kecil dari setengah epsilon, bentuk kedua lebih kecil dari setengah epsilon, maka jumlahnya akan lebih kecil dari epsilon. Nah, berarti di sini kita akan memanfaatkan sifat barisan konvergen, tapi bukan dengan epsilon, tapi epsilon per 2. Supaya ini xn min x dan xn min x sama-sama lebih kecil dari epsilon per 2. Jadi supaya endingnya lebih kecil dari epsilon gitu endingnya. Oke, ini idenya, ini coret-coretannya. Kita buat versi rapinya sekarang. Ya, kita ingin membuktikan bahwa xn ini barisan Cauchy dengan diketahui dia konvergen ke bilangan
real X kecil. Oke, mula-mula kita ambil sebarang epsilon positif. Kita ambil sebarang bilangan real epsilon positif. Karena xn konvergen ke x, ya, jadi karena xn konvergen ke x, maka akan terdapat bilangan asli H epsilon per 2. Sedemikian hingga saya teruskan di bagian sebelahnya. Demikian hingga untuk setiap n yang lebih dari sama dengan H epsilon per 2 akan berlaku nilai mutlak dari xn dikurangi x lebih kecil dari epsilon per 2. Ini dari pengertian dia konvergen. Oh, maaf, tadi saya menggunakan apa ya? Oh, ini maksudnya bukan H. Maaf, ini K. Ini K, ya. Jadi simbolnya saya bedakan karena saya ingin menunjukkan ya, yang satu itu dari definisi konvergen, yang satu dari definisi Cauchy. Wah, ini berarti K, ini juga K ini. K epsilon per 2. Jadi di sini kenapa pada definisi barisan konvergen saya menggunakan bilangan aslinya namanya K epsilon, sedangkan di barisan Cauchy saya menggunakan H epsilon. Itu untuk menunjukkan bahwa itu adalah dua bilangan yang bergantung pada epsilon. Beda epsilon nanti akan berbeda nilai bilangannya. Nah, masalahnya adalah barisan yang dimaksud untuk konteks konvergen dengan untuk konteks Cauchy itu bisa jadi berbeda. Makanya saya beri penamaan berbeda. Yang satu K epsilon untuk yang konvergen, yang satu H epsilon untuk yang Cauchy. Tapi ini hanya sekedar simbol. Anda bisa menggunakan simbol yang lain selama tidak ambigu. Oke, nah sekarang kita misalkan ya, atau kita pilih ya. Oke. Kita misalkan H epsilon itu sama dengan K epsilon per 2. Artinya apa? Nilai H epsilon untuk konteks Cauchy itu diambil dari nilai K epsilon per 2 untuk konteks konvergen. Nah, di sini jika M dan M ini dua bilangan asli yang lebih dari sama dengan H epsilon, berarti lebih dari sama dengan K epsilon per 2, maka kita akan punya bahwa xn dikurangi x lebih kecil dari epsilon per 2 dan xn dikurangi x lebih kecil dari epsilon per 2. Jadi di sini H epsilon sama dengan K epsilon per 2. Kalau M dan M dua bilangan asli yang lebih dari sama dengan K epsilon per 2 akan berlaku xn x lebih kecil dari epsilon per 2 mutlaknya, dan xn x mutlaknya lebih kecil dari epsilon per 2. Ini dari definisi konvergen, dari sifat konvergennya dia. Nah, akibatnya
Ya, mungkin bisa saya langsung buat seperti ini saja gitu ya, atau mungkin saya buat lebih rapi. Akibatnya xn dikurangi xm, nilai mutlaknya ini akan sama dengan nilai mutlak dari xn min x ditambah x dikurangi xm. Ini akan lebih kecil sama dengan nilai mutlak dari xn dikurangi x ditambah nilai mutlak xm dikurangi x. Yang mana ini lebih kecil dari epsilon per 2. Epsilon per 2 ini juga lebih kecil dari epsilon per 2. Yang berarti dia lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi ternyata kalau saya punya sebaran epsilon positif, saya bisa menemukan H epsilon, yaitu K epsilon per 2, sehingga kalau N dan M lebih dari sama dengan H epsilon, saya punya Xn dikurangi Xm lebih kecil dari epsilon. Ya, ini berlaku untuk setiap NM yang lebih dari H epsilon. Nah, karena epsilon positif itu dipilih sebaran, ya, maka terbukti X ini merupakan barisan Cauchy. Oh, maaf. Jadi di sini saya membuktikan Cauchy dengan menggunakan sifat konvergen. Jadi saya mengambil epsilon sebaran, ternyata saya bisa menemukan bilangan asli H epsilon, sehingga memenuhi persyaratan dari barisan Cauchy. H epsilon dapat dari mana? Dapat dari nilainya sama dengan K epsilon per 2. K epsilon per 2 dapat dari mana? Dapat dari sifat konvergen. Nah, seperti itu ya. Jadi saya mencoba memberikan alur pembuktiannya ya, dari idenya lalu gimana menyajikannya. Jadi kalau yang dibuktikan Cauchy, kita ingin mencari H epsilon, ini apa simbol untuk yang konteksnya Cauchy, dan dia dijamin ada karena dia sama dengan K epsilon per 2, yang mana ini pasti ada dari definisi konvergen. Nah, nanti kita akan buktikan setelah ini bahwa sebaliknya juga berlaku sebaliknya, barisan Cauchy atas bilangan real juga konvergen. Tapi kita akan menggunakan bantuan teorema yang lain, yaitu teorema Bolzano-Weierstrass yang kita pelajari minggu lalu. Sekarang kita buktikan yang arah sebaliknya. Sebelumnya kita lihat bukti bahwa konvergen maka Cauchy. Barisan konvergen merupakan barisan Cauchy. Sekarang kita buktikan sebaliknya, bahwa kalau dia merupakan barisan Cauchy atas bilangan real, maka dia pasti merupakan barisan konvergen. Nah, di sini berarti terbalik ya idenya gitu ya. Kita tahunya dia Cauchy gitu ya. Kita tahu kalau untuk suatu NM yang lebih dari suatu bilangan tertentu, caranya akan menyempit lebih dari epsilon. Nah, sekarang kita membuktikan bahwa dia punya limit. Jadi kalau barisan Cauchy itu kan ya jarak antara Xn dan Xm yang menyempit ya. Nah, tapi kita belum tahu apa limitnya. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa barisan Cauchy ini ternyata punya limit. Nah, itulah kenapa kita membuktikan beberapa teorema sebelumnya. Ya, kita misalkan kita mengambil barisan Cauchy X besar, yaitu barisan Xn, tentunya N dengan indeks bilangan asli. Kita akan buktikan bahwa barisan X ini merupakan barisan yang konvergen, tentunya ke suatu bilangan real, karena ini barisan bilangan real. Nah, karena dia merupakan barisan Cauchy, maka dia pasti terbatas. Itu menurut lema yang kita buktikan tadi.
Cauchy pasti terbatas. Nah, kemudian minggu lalu kita mempelajari yang namanya teorema Bolzano-Weierstrass, di mana dia menyebutkan bahwa barisan yang terbatas itu belum tentu konvergen, tetapi dia pasti memiliki barisan bagian yang konvergen. Ya, konvergen terbatas. Ya, konvergen pasti terbatas. Tapi terbatas belum tentu konvergen. Ya, contohnya kan dari barisan -1 pangkat n. Ya. Tapi dia pasti memiliki barisan bagian yang konvergen. Ya, jadi kalau dia terbatas, seperti barisan -1 pangkat n, kalau diambil suku genap, dia akan menjadi barisan konstan 1. Diambil suku ganjil akan menjadi barisan konstan -1. Nah, dari teorema Bolzano-Weierstrass, karena dia Cauchy terbatas, maka barisan X ini pasti punya barisan bagian yang konvergen. Ya, kita sebut saja namanya barisan X aksen dengan indeks XNK, di mana N1, N2, N3 dan seterusnya ini merupakan rantai bilangan asli yang naik tegas. Nah, di sini barisan bagian X aksen atau ya barisan XNK dia konvergen. Nah, ini kita misalkan dia konvergennya ke bilangan real X star, X bintang. Jadi dia bagian-bagian yang konvergen, nah pasti dia punya limit, ya. Jadi urutannya dia Cauchy maka terbatas. Terbatas menurut Bolzano-Weierstrass punya barisan bagian yang konvergen. Barisan bagian yang konvergen ini punya limit. Nah, kita beri nama limitnya X star. Nah, sekarang kita tinggal membuktikan bahwa barisan XN, barisan utamanya ini, barisan X ini, dia juga konvergen ke X star. Kenapa harus X star? Ya karena sifat ketunggalan limit. Kan aneh kalau barisan, kan ada sifatnya ya. Kalau barisan utamanya itu konvergen ke X, pasti barisan bagiannya juga konvergen ke X. Nah, jadi kalau misalkan ini konvergennya ke bilangan yang lain, ya nggak mungkin. Berarti malah akan melanggar sifat ketunggalan limit. Ya. Jadi kalau barisan bagiannya ini konvergen ke X star, nah kalau XN-nya ini konvergen, dia juga harus ke X star. Nah, itulah yang mau kita buktikan. Nah, jadi kita main ke idenya tadi ya. Kita sebenarnya pengennya gini loh, pengen bikin nilai mutlak dari XN dikurangi X star ini lebih kecil dari epsilon. Kita kan pengennya gitu ya. Nah, padahal XN dan X star ini ya kita belum bisa menyimpulkan apa-apa dari Cauchy karena X star ini belum tentu merupakan anggota barisan. Nah, bagaimana seandainya ini kita pecah seperti ini? Misalkan ini XN dikurangi sesuatu, ya misalkan oke, mungkin seperti ini aja. Ini itu sama dengan misalkan XN dikurangi XK misalkan, ditambah XK dikurangi X star. Nah, yang ini kita bikin lebih kecil dari epsilon per 2. Yang ini kita bikin lebih kecil dari epsilon per 2 juga, supaya jumlahnya lebih kecil dari epsilon. Ini idenya. Nah, XN sama XK ini kita ambil dari sifatnya Cauchy, sifatnya barisan Cauchy. Ini ide ya, ini baru idenya ya. Nanti nulisnya harus kita buat lebih rapi lagi. Yang ini XK min X star. Nah, ini pengennya kita ambil dari sifat konvergensinya X aksen. Jadi ini dari sifat konvergensi X aksen. Nah, jadi sama-sama kita membuatnya lebih kecil dari epsilon per 2. Tapi yang satu dari sifatnya barisan Cauchy, yang satu dari sifatnya konvergensinya X aksen, si barisan bagian. Ya, jadi supaya nanti menggunakan ketaksamaan segitiga, kita bisa menyimpulkan bahwa mutlak dari XN dan X star lebih kecil dari epsilon.
Oke, mari kita coba. Jadi ya, kalau di buku teks Anda mungkin langsung melihat penjabaran secara apa ya, istilahnya ya sudah tertata gitu ya. Tapi sebenarnya ada ide di balik itu. Nah, saya coba memberikan dulu idenya, baru Anda menuliskan bagaimana pembuktian secara formal. Karena matematika itu juga merupakan seni apa, bahasa sebenarnya ya. Hanya kita menggunakan beberapa simbol yang ya mungkin bukan merupakan bahasanya orang awam. Oke, kita mulai, jangan bosan dengan kata-kata ambil sebarang epsilon positif. Karena di sini kita pasti ada definisi konvergen Cauchy itu dari sebarang epsilon, kemudian nanti bla 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 lebihnya dari epsilon. Jadi kita ambil epsilon bilangan real positif sebarang. Karena karena barisan xn ini Cauchy ya, karena barisan xn ini barisan Cauchy, maka saya dapat menemukan bilangan asli. Tadi saya pakai apa? H ya. Saya pakai H epsilon per 2. Kenapa saya ambil epsilon per 2 bukan epsilon? Karena yang mau saya pakai epsilon per 2. Karena H epsilon sama H epsilon per 2 itu beda. Tapi nggak masalah, karena epsilon dan epsilon per 2 sama-sama bilangan real positif. Jadi kalau ini 1 ya setengah, ini setengah ya seperempat, sepertiga, seperenam, dan seterusnya. Oke, terdapat H epsilon per 2 bilangan asli. Sehingga untuk bilangan asli N dan M yang lebih dari sama dengan H epsilon per 2 akan berlaku Xn dikurangi Xm ini lebih kecil dari epsilon per 2. Ya, ini karena apa? X ini merupakan barisan Cauchy. Nah, tapi di sini untuk konvergen kita hanya butuh Xn saja. Nah, Xm ini perlu kita fixkan, begitu ya. Nah, sekarang kita gunakan sifat barisan bagiannya konvergen. Nah, karena barisan bagian X aksen ya, atau mungkin saya tulis XNK saja supaya kelihatan indeksnya. XNK ini konvergen ke X star maka saya dapat memilih sebuah bilangan K besar ya, maka dapat dipilih K besar suatu bilangan asli sehingga K besar ini lebih dari sama dengan H epsilon per 2 dan X star dikurangi X star lebih kecil dari epsilon per 2. Nah, jadi begini ya, karena XNK ini konvergen ke X star ya. Berarti kan kalau kita mengambil suku-suku
nya xnk, xn1, xn2 dan seterusnya, dia konvergen ke x star. Nah, berarti untuk suatu nilai nk yang cukup besar, jaraknya dengan x star akan lebih kecil dari epsilon per 2. Tapi supaya nyambung dengan Cauchy, saya pilih k-nya juga yang lebih besar dari h epsilon per 2. Jadi supaya nanti bisa konsisten. Jadi misalkan sebenarnya x50 itu sudah sangat dekat dengan x star misalkan. Tapi h epsilon per 2 misalkan 70. Ya kita pilih suku yang lebih dari 70. Karena kalau misalkan dia memang konvergen, berarti kan harusnya semakin lama jaraknya akan semakin dekat, ya, sehingga tidak akan ada masalah di situ. Oke. Oh maaf, ini K besar, ini juga K besar. Maaf, ini mungkin harus saya buat sedikit lebih ke bawah. XN ini K kecil ya di sini ya. Oke ya. Jadi saya sudah dapat ide yang pertama, ini dari definisi barisan Cauchy. Lalu saya bisa memilih suatu bilangan asli K besar yang lebih dari sama dengan H epsilon per 2, sehingga berlaku XK besar dikurangi X star mutlaknya lebih kecil dari epsilon per 2. Nah, karena K besar lebih dari H epsilon per 2, berarti kan K besar ini juga memenuhi syaratnya dari M. Berarti kalau seandainya ketidaksamaan itu M-nya saya ganti dengan K besar, kan juga bisa. Nah, karena K memenuhi syarat dia lebih besar daripada H epsilon per 2. Jadi kali dipilih ya. Dipilih yang lebih dari sama dengan H epsilon per 2, tapi jaraknya dengan X star lebih kecil dari epsilon per 2. Dan itu pasti bisa karena dia konvergen. Nah, karena K lebih besar dengan H yang kedua, ya maka kalau kita menspesifikasi yang Cauchy, maka kita dapatkan bahwa xn dikurangi xk besar mutlaknya lebih kecil dari epsilon per 2 untuk setiap n yang lebih dari sama dengan h epsilon per 2. Jadi di sini n-nya dijadikan fix, n-nya tetap berjalan. Karena di sini n merupakan bilangan asli biasa. Sedangkan m itu bisa dipilih sebenarnya. Kalau untuk konteks ini ya, untuk membuat jadi seperti ini, K-nya bisa dipilih. Selama K-nya itu lebih dari sama dengan H epsilon per 2. Nah, oke, ya. Dengan demikian, jika dimisalkan K epsilon ini sama dengan H dari epsilon per 2, maka ya ini saya tulis ulang kembali, tidak apa-apa. Maka mutlak dari xn dikurangi x star akan lebih kecil sama dengan, ya ini saya jabarkan sedikit, xn dikurangi x star ditambah xk dikurangi x star, yang berarti dia lebih kecil sama dengan mutlak xn dikurangi xk ditambah mutlak dari xk dikurangi x star.
Yang mana bentuk yang pertama lebih kecil dari epsilon per 2, bentuk yang kedua lebih kecil dari epsilon per 2 dari penjabaran sebelumnya, sehingga ini akan lebih kecil dari epsilon. Nah, dan ini berlaku untuk setiap n yang lebih dari sama dengan k epsilon. Nah, berarti dari sebagai epsilon saya bisa menemukan k epsilon, sehingga berlaku xn dikurangi x star mutlaknya lebih kecil dari epsilon. Yang berarti ini memenuhi definisi dari barisan xn konvergen ke x star. Ya, karena epsilon positif dipilih sebarang, maka terbukti ya barisan x, yaitu barisan xn, konvergen ke x star. Ya, konvergen ke x star. Nah, oke, jadi kita sudah membuktikan teorema ini dua arah dengan demonstrasi. Ya, jadi saya ulas kembali gitu ya, cukup panjang tadi ide pembuktiannya ya. Jadi pertama saya punya dia barisan Cauchy. Menurut lema yang kita bahas tadi, Cauchy pasti dia terbatas. Kalau dia terbatas, ya, terbatas di himpunan bilangan real tentunya. Menurut teorema Bolzano-Weierstrass, barisan bilangan real yang terbatas pasti punya barisan-barisan yang konvergen. Kita beri nama x-aksen. Nah, kalau x-aksen ini konvergen ke x star, nah kita tinggal buktikan bahwa keseluruhan dari xn juga konvergen ke x star. Jadi kan yang konvergen kan cuma barisan bagiannya yang diketahui. Tapi kalau kita buat barisan utuh, itu juga konvergen ke nilai x star yang sama. Nah, itulah yang kita buktikan. Ya. Jadi kita mendapatkan limitnya itu dari teorema Bolzano-Weierstrass. Dijamin ada. Nah, lalu kita mencoba mengutak-atik bagaimana supaya xn dikurangi x star ini nilai mutlaknya bisa lebih kecil dari epsilon untuk nilai n yang lebih dari sama dengan suatu bilangan AC tertentu. Nah, ternyata bilangan AC ini didapatkan dari barisan Cauchy. Ya, jadi k epsilon ini didapatkan dari h epsilon per 2. H epsilon per 2 diperoleh dari sifatnya dia merupakan barisan Cauchy. Ya, tentunya kita di sini harus sedikit lebih kreatif ya, karena di sini yang bagian xk besar min x star ini kayaknya kan tidak bisa dipilih sebarang, karena ini yang konvergen adalah barisan bagiannya. Jadi saya harus memilih k besar yang merupakan anggota dari barisan bagian. Tapi setelah itu saya bisa menghilangkan pengaruh dari k besar, sehingga di akhir di sini xn bisa dipilih sebarang. Yang penting dia lebih dari sama dengan h epsilon per 2. Nah, jadi ini bukti bahwa barisan konvergen, ya, barisan real yang konvergen pasti juga merupakan barisan Cauchy, dan barisan Cauchy atas bilangan real juga merupakan barisan yang konvergen. Ini yang disebut dengan kriteria kekonvergenan Cauchy. Sehingga kalau misalkan Anda ingin membuktikan satu barisan itu konvergen, tetapi Anda tidak tahu atau tidak bisa menebak berapa limitnya, Anda bisa menggunakan sifat barisan Cauchy. Jadi Anda membuktikan bahwa dia barisan yang Cauchy, merupakan barisan Cauchy, sehingga kalau dia barisan atas bilangan real, pasti dia konvergen. Nah, seperti itu. Tapi kalau secara umum sebenarnya barisan Cauchy itu tidak selalu konvergen kalau itu bukan barisan atas bilangan real.
Nah, itu mungkin tidak akan kita pelajari di mata kuliah kita. Ya, itu ada namanya ya mungkin analisis abstrak atau semacamnya gitu ya, yang ternyata menunjukkan bahwa kita bisa menciptakan suatu ruang metrik gitu ya, sehingga barisan Cauchy-nya itu tidak konvergen. Tapi kalau bilangan real, barisan Cauchy-nya masih konvergen. Ya, demikian materi kita untuk minggu ini. Terima kasih dan selamat mempelajari.